Boleh percaya, boleh tidak, tapi di sebuah desa di Purbalingga, Jawa Tengah, ada sebuah kampung yang dinamakan Kampung Marketer. Jadi kampung ini menyediakan jasa untuk melayani terutama UMKM yang membutuhkan dukungan teknologi digital dalam upaya untuk memasarkan produk-produk mereka. Ini unik, jadi kalau Anda pesan, pelayanannya itu ternyata dari sebuah desa. Interaksi dengan pelanggan, kemudian nanti ada marketing digital ya dilakukan dengan harga yang relatif murah. Nah, siapa mereka dan siapa penggagasnya? Penggagasnya ini bernama Novi Bayu Darmawan. Jadi Novi ini tadinya bekerja di Kementerian Keuangan, tapi dia melihat bahwa ada potensi yang bisa dikembangkan di desa dalam konteks untuk mengurangi pengangguran waktu itu, karena dia melihat banyak sekali pengangguran di desanya. Kemudian kembali lagi masalah pertanian yang dianggap waktu itu tidak memberikan hasil yang cukup, memberikan kesejahteraan bagi warganya. Jadi Novi berpikir bagaimana kalau dia mengajarkan teknologi digital pada pemuda-pemuda atau warga di kampungnya. Nah, dia ke sana, kemudian singkat kata, memang bisa anak-anak desa pun kalau diberi kesempatan untuk belajar, mereka punya kemampuan yang tidak kalah dari anak-anak di kota. Karena sekarang di desa mereka sendiri, mereka punya sebuah kantor pusat pelayanan teknologi digital untuk UMKM dimanapun UMKM itu berada. Tapi tentu saja yang dilayani paling besar di Jawa Tengah. Mereka melayani mulai dari approach pelanggan, kemudian berkomunikasi, menerima permintaan-permintaan, melayani komplain, bahkan sampai kepada digital marketing tadi. Di Kampung Marketers ini di Purbalingga, anak-anak muda mendapatkan penghasilan bahkan di atas UMR, dan ada yang berpenghasilan sampai 16 juta dari desa untuk pelayanan melalui teknologi digital tadi. Anak-anak yang sudah pandai ingin membuka usahanya sendiri, silakan. Tapi rata-rata mereka masih berkumpul menjadi satu semacam co-working space di desa dan melayani kegiatan-kegiatan usaha. Ini menarik sekali menurut saya, karena kita tidak perlu ke kota, karena akses internet sekarang sudah masuk ke desa-desa melalui Palaparing, melalui kemitraan-kemitraan dari Kominfo, maka jaringan internet sudah tidak jadi masalah. Dengan demikian, anak-anak di desa bisa mengembangkan diri mereka. Dan juga ada cerita mengenai Yohanes Sugihtono Nugroho. Dia melihat juga bahwa banyak sekali petani yang sebenarnya bisa mengembangkan usaha pertaniannya, tapi lahan yang terbatas karena kemampuan mereka untuk menyewa lahan, kemudian membeli bibit-bibit, itu yang menjadi persoalan sehingga mereka tidak bisa tumbuh dan berkembang dan tidak bisa sejahtera. Apa yang dilakukan oleh Yohanes? Yohanes kemudian membuat sebuah platform namanya Crowdy. Crowdy ini P2P lending, jadi petani-petani ini dikasih akses untuk meminjam, kemudian dari hasil pinjaman itu mereka bisa mengembangkan usaha pertanian mereka, dan bahkan Crowdy akan membantu untuk mencari pasarnya, mencari pembelinya, dan bahkan mengajarkan SOP, ya, mengajarkan manajemen. Karena Yohanes sendiri adalah lulusan Prasetya Mulia School of Business Management. Jadi ingat, ini anak muda yang belajar manajemen modern. Dengan ilmu yang didapatkan di kampusnya, dia melihat bahwa ilmu ini bisa juga dimanfaatkan untuk membantu para petani di berbagai daerah di Indonesia. Nah, melalui Crowdy inilah dia menjadi jembatan bagi para petani yang selama ini tidak punya akses untuk mendapatkan bantuan modal, bantuan pinjaman di perbankan. Ini cerita yang menarik sekali buat saya, cerita yang indah. Bagaimana kolaborasi antara anak-anak muda dengan ilmu pengetahuan mereka yang mereka dapatkan di kampus untuk membantu pemberdayaan ekonomi desa, untuk membantu petani-petani. Jadi tadi kalau kita dengar cerita tentang Novi ini bukan cuma ada di Purbalingga, tapi dia sudah mengembangkan konsep yang sama di Jogja, ya, dan di beberapa daerah lainnya. Semoga kita semua, siapapun kita, tidak harus muda, kalau kita punya ilmu pengetahuan, punya keterampilan, maka ada baiknya kita juga berbagi keterampilan kita, pengetahuan kita kepada masyarakat di pedesaan. Dengan demikian Indonesia akan lebih sejahtera secara merata. Tidak lagi ada gap antara kota dan desa, tidak ada lagi gap antara yang miskin dan yang kaya.
Kita berharap suatu ketika nanti, ketika Indonesia betul-betul berada di posisi ketiga, keempat, atau berapapun sebagai negara dengan ekonomi yang maju di dunia, itu tidak berarti kita meninggalkan saudara-saudara kita di desa-desa, ya, petani-petani, ya, kaum perempuan di desa tertinggal atau ditinggalkan. Kita mengajak serta menjadi bagian dari kemajuan Indonesia yang kita cintai. Semoga kisah ini bisa menggerakkan hati Anda yang menonton untuk memikirkan apa yang bisa aku lakukan untuk memberdayakan masyarakat di pedesaan.